Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik teman-teman saya semua, saya ingat 2 hari yang lalu ada pertanyaan ya. Bagaimana mengelola stres? Benar-benar, Ustaz. Saya Ya, yang lupa malahnya, Ustaz lagi. Masya Allah. Masih muda udah lupa. Gimana Iya. tuanya? Saya lagi ngingat kemarin apaan ya. Perasaan ada yang agung ya, ada yang harus dibahas nih. Saya lagi nyari-nyari. Oh iya, pertanyaan tuh. Maafin, Ustaz. Maafin. Nggak apa-apa. Intinya kan bagaimana mengelola stres. Iya. Nah, teman-teman semua, orang yang stres, aduh saya gimana ya, ini kata-kata pendahuluannya nggak enak soalnya. Orang beriman itu nggak mungkin stres. Nggak mungkin stres. Ya. Sekarang kita pelajari ayat-ayatnya yang bikin kita nggak mungkin stres. Pertama surat An-Nisa ayat 78. Masya Allah. Orang beriman dilarang stres gitu ya, Ustaz. Nggak mungkin stres. Bukan dilarang, memang nggak mungkin stres. Nggak mungkin stres. Nggak mungkin stres, nggak mungkin. Berarti ada apa kalau stres nih ya? Masya Allah. Nah, makanya. Berarti kan ada sesuatu yang kurang oke. Saya kasih Al-Quran ini mengajarkan pemahaman-pemahaman ya, yang dalam hal ini menguatkan iman. Sehingga kita nggak bakalan stres. 78. 78. Artinya adalah dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ya. Dan jika mereka ditimpa keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Maksudnya gimana? Nah, ini yang mau saya sampaikan pertama. Orang stres itu adalah orang yang punya sikap kayak gini. Intusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Kalau dia dapat kebaikan, dia akan bersyukur, alhamdulillah ini dari Allah nih, benar enggak? Ini ya kan? Lalu wa intusibhum sayyatu yaqulu hadhihi min indik. Kalau dia kena keburukan, dia akan nyalain orang, ini salah ente nih. Ini gara-gara ente nih. Ini gara-gara nggak ngiklan nih. Ini gara-gara tempat dagangnya sepi nih. Ini gara-gara kita nggak punya tempat strategis nih. Ini gara-gara buka warung kesiangan nih. Nah, nyalah-nyalahin lah. Oke? Padahal Allah bilang apa? Kullu min indillah. Katakan semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Jadi laku dari Allah, tidak laku dari Allah juga. Allah. Ini konsep pertama. Sebelum saya lanjutin, saya mau lempar dulu ke surat 4 ayat 141. Kayaknya Masih di surat An-Nisa. Dengan satu ayat ini aja udah cukup menjawab ya, Ustaz, seharusnya. Sebetulnya. Tapi saya mau kuatkan lagi, Allah. Ayat 141. Baca ujungnya aja. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Nah, itu dia. Allah tidak akan memberi jalan orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. Kesimpulannya orang beriman itu akan selalu menang. Betul nggak? Betul. Kita lihat sejarahnya. Nabi Ibrahim lawan Namrud, menang apa kalah? Menang. Meskipun bukan Nabi Ibrahim yang bunuh Namrud. Nabi Ibrahim dibakar, nggak mati, terus pergi. Namrudnya dibunuh sama siapa? Sama nyamuk. Iya kan? Iya. Oke. Nabi Musa lawan Firaun, menang apa enggak? Menang. Meskipun bukan Nabi Musa yang bunuh Firaun. Yang bunuh Firaun itu laut yang menenggelamkan. Ya kan? Coba Nabi Muhammad perang Badar menang, perang Uhud kalah, iya, tapi langsung 3 hari kemudian perang Hamratul Asad menang. Habis itu perang apa lagi? Semua menang, ya kan? Ini garansi dari Allah. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah nggak akan pernah bikin orang kafir menang. Jadi kita ini kalau sudah pegang iman kuat-kuat, nggak bakalan kalah. Iman yang mana yang harus dipegang kuat-kuat? Yang tadi tuh 478. Ya, kita balik ke situ, 478. Semua dari Allah, kullu min indillah. Jangan nyalah-nyalahin. Itu konsep pertama, jangan nyalah-nyalahin. Kenapa kita jangan nyalah-nyalahin?
Ya, kalau di sini kan wa intusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Kalau dia dapat keburukan, dia nyalain lu, nyalain ente, nyalain partner, nyalain karyawan, nyalain guru. Gurunya sih galak nih, ngeselin kan begitu, ya. Gurunya nggak asik, ya kan? Nah, kenapa kita nggak boleh nyalahin sesuatu? Naik ke 79-nya, Mas. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Iya, itu dia. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa kita, semua salah kita. Nah, ini keimanan yang harus dipegang. Kalau kita sadar ini adalah salah kita, bagaimana bisa stres coba? Ada nggak orang stres nyalahin dirinya sendiri terlalu lama? Nggak ada, Mas. Orang yang stres itu adalah orang yang menyalahkan, mencari alibi, mencari kambing hitam, ya kan? Allah. Nyalahin lingkungan, nyalahin teman, nyalahin orang, nyalahin bos, nyalahin mobil, nyalahin hujan, nyalahin macet, ya kan? Ini sih gara-gara kemarin nggak beli bensin buru-buru nih, jadinya mogok nih, kan begitu, ya kan? Padahal Allah kalau mau bikin motor kita mogok, nggak harus bensinnya habis. Ya, beberapa teman saya pernah kejadian mogok yang nggak jelas, Mas. Nggak jelas benar-benar. Tiba-tiba berhenti aja. Dan ternyata berhentinya itu malah jadi cara Allah nolong dia. Cara Allah nolong dia. Dia lagi nggak punya uang, bensinnya tinggal pas-pasan, uangnya dibeliin bensin 10.000 bisa pulang. Tapi di tengah jalan tiba-tiba motornya berhenti, Mas, mogok. Nggak jelas, diselang nggak mau ke bengkel nggak punya uang, akhirnya dia dorong kan. Ternyata dorongnya dia itu jadi wasilah datangnya pertolongan Allah. Oh. Ini tukang takoyaki, Mas. Tukang takoyaki, Mas. Tukang takoyaki lagi jalan di daerah Keranggan. Ini real ya. Saya nggak cerita bohong-bohong. Tukang takoyaki jualan di daerah Keranggan, tiba-tiba ban bocor. Dan dia langsung berpikir gini, Allah pasti mau ngasih rezeki lah. Itu konsep pertama. Respon dia yang pertama adalah Allah mau ngasih rezeki. Alhamdulillah, sudah. Oke. Tapi tetap ikhtiar mah tetap, Mas. Dia nelpon temennya, minta dijemput. Bro, kemari. Motor saya bannya bocor nih. Tolong jemput ya. Oke. Nah, sambil nunggu kan dia duduk di situ tuh. Ternyata datang anak-anak kecil 4 orang, 5 orang gitu. Bang, jualan apa, Bang? Takoyaki itu. Apaan sih takoyaki? Oh, nih saya kasihin sampel dah, bikin cobain satu-satu ya. Udah dimasakin satu-satu. Oh, ternyata pada suka. Bentar ya, Bang, saya pulang dulu ya, Bang. Nah, pada beli tuh, ada yang beli goceng 10.000 dan lain-lain kan gitu Masya ya. Allah. Tiba-tiba ternyata di antara 5 orang anak itu ada anak orang berada yang lagi punya acara ulang tahun di rumahnya, Mas. Real ini asli, ya. Jadi dia pulang ngajak ibunya ngeliatin, coba bikinnya bagaimana, begini. Nah, ibunya suka karena tukang dagangnya ini bersih, nggak jorok gitu loh. Akhirnya begitu anak-anak itu selesai jualan, ibu itu bilang, ayo Bang ke rumah saya Bang. Datanglah ke rumahnya, ternyata rumahnya lagi rame kan, ada yang ulang tahun. Buka pagar, masuk tuh tukang takoyaki, ditutup lah pagarnya, dia dagang di situ sampai habis. Habis dagangannya dia di situ, habis. Nah, temennya yang tadi ditelepon bolak-balik nyariin. Nyariin ya kemana lu kata, dan dia ditelepon-teleponin nggak ngangkat-ngangkat kan karena sibuk masak terus. Udah selesai masak baru diteleponin baru diangkat. Iya nih di sini, tutup pagar jadi nggak kelihatan. Ternyata fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Gitu loh. Jadi teman-teman semua, nggak mungkin orang Islam, orang beriman itu stres itu nggak mungkin. Yang bikin kita stres itu yang pertama adalah nyalahin orang. Yang kedua nih yang bikin kita stres, surat 41 ayat 50. Surat Surat Al-Asad, Afwan. 41 ayat 50. Surat 41 ayat 50. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Nah, sampai situ aja. Oke, ini adalah hakku. Ya. Hadzali. Kita ini kalau habis dikasih susah terus berdoa, habis berdoa kita ikhtiar dan lain-lain, tiba-tiba berhasil.
Habis berhasil kita bilang ini hak saya nih, kan saya udah usaha ini segala macam. Mengakui ini adalah hak kita, mengakui ini semua adalah perjuangan kita, bikin stres, Mas. Kenapa? Kalau hasilnya baik, kalau hasilnya nggak baik, ya kan? Kalau hasilnya nggak baik, gitu. Jadi mengaku bahwa ini hak saya, padahal Allah sudah bolak-balik bilang banyak banget kan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya kan? Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Surat Al-Maidah ayat 120. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi dan di antaranya. Tapi saya lebih suka surat 19 ayat 64. Coba Mas Rocky baca deh. 1964. 19 itu Maryam. Maryam. Ayat 9. Anak 64. 64. Oke. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya lah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Oke. Clear banget ini. Milik Allah segala yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan yang ada di antara keduanya. Silakan teman-teman sekarang berdiri di mana saja lah. Berdiri di depan rumah, oke, depan rumah ada, di depan kita ada rumah, belakang kita ada mobil parkir, di antaranya punya Allah semua. Tinggal sebut nih yang nempel di badan punya siapa berarti? Baju punya Allah. Begitu kita bilang ini punya kita, kalau rusak, hilang, pasti stresnya luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya nggak stres? Jangan ngaku kalau ini punya kita, ini punya Allah. Jangan ngaku ini hasil kerja kita, ini hasil kerjanya, ini rahmatnya Allah. Dicontohin sama siapa ngomongnya? Dicontohin sama Zulkarnain. Zulkarnain surat Al-Kahfi ayat 93 kalau nggak salah. Waktu dia ngebangun tembok buat Yajuj dan Majuj, ya kan? Dia kan bikin besi dilelehkan. Lalu begitu temboknya sudah jadi, dia ngomong apa? 94 Mas. Nah ini kan dia ayat 94 Zulkarnain mau dibayar kan? Oke. Setelah berhasil turun deh sebentar. Turun lagi 9 terus 96. 97 berarti Mas. 98. Nah, ini 98. Ini cara jawabnya orang yang tidak pernah merasa memiliki. Silakan. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhan. Ya, padahal yang bikin siapa Mas? Coba. Yang bikin siapa? Yang bikin kan Zulkarnain. Naik aja ke atas dari 94, 95, 96 kan? Nih, dari 96 lah. Berilah aku potongan besi. Oke? Kan yang ngerjain siapa? Yang ngerjain kan Zulkarnain. Tapi begitu jadi, dia ngomong apa dari mulutnya? Ini adalah rahmat Tuhanku. Dia nggak pernah bilang, ini gue yang bikin ya. Nggak pernah bilang begitu. Ini saya yang kerjain. Gitu. Jadi ada kalimat hadza min fadli rabbi, hadza rahmatun min rabbi ya. Betul, hadza min fadli rabbi di surat An-Naml ayat 19, ayat 40 kan begitu. Bagaimana Nabi Sulaiman begitu dibilang saya bisa ngambil sehingga sana dalam satu kedipan saja. Langsung dia jawab hadza min fadli rabbi, ini rahmat dari Allah. Bukan kehebatannya Nabi Sulaiman yang bisa nyuruh jin, dan bukan bilang jinnya yang hebat, karena kalau bilang jinnya yang hebat musyrik itu sudah, ya kan? Nah ini termasuk nih, hati-hati nih ngomong, wah hebat ya Indra hafal semua ayatnya. Bukan saya yang hebat, tapi Allah yang hebat. Allah. Oh, bukan saya yang hebat. Kalau nyebut Indra yang hebat nih, oh salah sudah. Gitu. Hadza min fadli rabbi. Makanya kalau ditanya, Pak, kok hafal ya? Hadza min fadli rabbi. Saya kalau ditanya, kok bisa hafal? Gimana caranya? Hadza min fadli rabbi. Saya juga nggak tahu. Baca ya hafal. Hadza min fadli rabbi. Inilah respon kata-kata yang benar yang harus dilakukan oleh kita supaya kita nggak stres. Jadi teman-teman semua mengelola stres bagaimana? Ya nggak mungkin stres. Nggak mungkin stres. Dan kemarin kita udah bahas tuh surat 3 ayat 146. Orang yang sabar. Orang stres kan berarti dia udah nggak sabar, Mas. Benar nggak? Ya. Ya. Orang yang sabar sesuai dengan surat 3 ayat 146.
Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini orang sabar. Ini ayatnya ayat perang, Mas. Perang itu pilihannya kalau nggak menang ya mati. Lah kita stres cuma soal dagang, cuma untung atau rugi, kitanya nggak mati, Mas. Bener nggak? Masa cuma gara-gara dagang nggak untung, kita langsung stres, nggak mau dagang lagi. Padahal ciri-ciri orang sabar adalah nggak jadi lemah, nggak patah semangat, dan nggak nyerah, Mas. Dagang mah dagang lagi. Hari ini nggak laku, besok dagang lagi. Ya kan? Hari ini laku sedikit, besok dagang lagi. Ya kan? Memang harus begitu. Dan itulah orang-orang yang sabar, orang-orang yang dicintai Allah. Jadi kapan kita stresnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau kita ingat beberapa kajian beberapa waktu yang lalu. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Surat 16 ayat 30. Dan Allah bertanya kepada orang bertakwa, apa yang sudah Allah berikan, apa yang sudah Rabbmu berikan kepadamu? Qalu khairan. Kebaikan. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Nah, kalau kita sudah tahu semuanya kebaikan, bagaimana mau stres? Allah. Ini teori pertama. Sebanyak ini nguatin iman. Terus yang kedua yang mau saya kasih tahu, semua yang terjadi di dunia ini Allah sudah kasih tahu kok. Sudah kasih tahu. Soal menang kalah Allah pergilirkan. Surat An-Nisa ayat 140 141. Surat Ali Imran 140 141. Jadi mah orang bertakwa, orang beriman baik semua ya, Ustaz ya? Ih, nggak ada. Makanya kan hadisnya begitu kan. Indahnya orang beriman. Kalau mereka mendapat kesenangan, mereka bersyukur. Kalau mereka mendapat kesulitan, mereka bersabar. Iya kan? Astagfirullah. Berarti Nah, kalau silakan nih. kita 140. Nah, gimana? kalau kita semakin sering mengeluh, menyalahkan, dipertanyakan berarti keimanan, ketakwaannya, Ustaz. Ya betul, dipertanyakan, betul. Itu. Silakan nih, coba ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Oke, stop dulu di situ. Jika kamu mendapat luka, jika kamu dagang nggak laku, ya kan? Jika kamu hari ini sakit, kan luka semua tuh, kecewa semua, bener nggak? Iya. Maka mereka pun mendapat luka yang sama. Mereka juga pernah kok nggak laku, mereka juga pernah kok sakit. Silakan baca lanjutannya, Mas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Oke, ini sampai sini dulu. Berarti kesimpulannya untung rugi, sakit sehat, menang kalah, kaya miskin dipergilirkan, Mas. Iya. Berarti kan sudah dikasih tahu kita sama Allah. Kalau hari ini dagang lagi untung, jangan jumawa. Nanti kalau dikasih giliran nggak untung, pusing ente, kan begitu. Benar. Sehingga sikap kita jadinya biasa aja, waspada terus, Mas. Lagi untung waspada, lagi rugi sabar. Allah. Ya kan? Dan lihat lanjutannya, ini yang mengerikan. Selanjutannya. Kami dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Nah, itu dia. Jadi bedanya kita sama orang kafir apa? Buat kita menang kalah biasa saja. Buat orang kafir menang pesta, kalah stres. Berarti kesimpulannya Kafir. ya kan mengerikan makanya. Nah, supaya menguatkan semangatnya ayat 141-nya, Mas. Ini hebatnya Allah ya, Ustaz ya. Ya. Di sini mengerikan, di sini menggembirakan gitu ya, Ustaz ya. Membirakan. Walimahisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Coba artinya apa? Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi kalau orang beriman, dagang nggak laku, dan dia bisa menerima itu adalah kebaikan, insya Allah jadi penggugur dosa. Tapi kalau orang kafir yang dagang terus nggak laku, terus stres, ya binasa dia.
Kalau udah stres terus jadi depresi, terus jadi setengah gila gimana coba? Selesai nggak hidupnya? Saya. Ya kan? Selesai. Udahlah nggak mau dagang lagi lah, mau tiduran aja lemes, akhirnya stres, gila dan lain-lain, kan selesai hidupnya. Mati, mending kalau matinya syuhada. Kalau matinya mati kafir, ya kan? Hmm. Orang yang mati kafir itu surat 3 ayat 86 kalau nggak salah. 386. Ini mohon maaf ya, saya ayatnya nembak-nembak aja. Nih, atas lagi 85 Mas berarti. Turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. 86, 87, 88 berarti. 89. Sorry. 91 Mas, 91 maaf. Oke. Nah, ini dia. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menembus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Nah, kan ngeri kan? Ngeri banget. Ngeri. Kalau surat 2 ayat 161 coba. Al-Baqarah 161. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, mereka itu mendapat laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah. Oke. 162-nya. Mereka kekal di dalamnya, yaitu laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Oke, lanjut lagi. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. 161, 162. Bayangin kalau kita matinya kafir, dilaknat Allah dan kekal khalidina fiha. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. Tidak diringankan azabnya dan tidak ditolong, tidak ditangguhkan langsung. Nih yang ayat ini loh. Walahum yunzarun, dan azabnya tidak ditangguhkan, langsung jeger dikasih. Kan ngeri sudah. Berarti kesimpulannya orang kafir dapat siksa nerakanya setelah masuk neraka apa pas baru meninggal, Mas? Baru meninggal. Jadi kalau orang kafir, orang jolim ngerasain siksanya kapan? Sakaratul maut dia sudah disiksa. Dalilnya apa? Silakan baca nanti surat 8 ayat 50, surat 6 ayat 93. Baca sendiri aja. Mengerikan. Dipukulin sama malaikat gitu. Ya, walau taro idzi zalimuna fi muqamaratil mauti wal malaikatu basitu aidihim, dan betapa mengerikannya kematiannya orang-orang zalim. Ya, pada saat sakaratul maut, malaikat memukul tangannya. Jangan bayangin tangan malaikat segede gini. Nggak tahu tangannya segede apa. Jibril aja kalau melebarkan sayapnya timur dan barat ketutup. Nah, ini kalau malaikat Israfil terus mukulin kita gitu. Ya kan? Ya Allah, bonyok-bonyok Mas. Ya Allah. Kalau pakai baca hadis tuh, karena si roh yang tahu dia akan masuk neraka, sampai dan dia nggak mau keluar dari tubuhnya, kan malaikatnya ngomong akhriju anfusakum, keluarlah dirimu gitu. Dan dia nggak mau. Saking nggak maunya diperes tuh ya, diperes keluarnya dari pori-pori itu. Ini hadis. Dari pori-pori. Keluarnya tuh ruh dari pori-pori. Ngeri banget. Kalau orang husnul khotimah, dia meninggalnya cepat karena pengen buru-buru. Begitu lihat keindahan kan pengen buru-buru. Coba bayangin kalau kita berangkat dari rumah mau ke mana? Universal Studio misalnya gitu ya. Begitu udah di depan Universal Studio, anak-anak kita kan nggak sabar. Ayo cepetan, ayo cepetan kan begitu kan. Nggak mau ditunda lagi. Jadi teman-teman semua, mana mungkin kita bisa stres dengan semua hal ini, dengan keyakinan ini kan. Semua salah kita. Semua bukan punya kita. Kita stres kalau ngaku ini punya saya. Ini istri saya loh. Ntar kalau istri saya meninggal, stres saya loh. Kenapa? Memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus itu yang kedua ya, bahwa segala sesuatu udah Allah kasih tahu. Menang, kalah, untung, rugi, sakit, sehat, kaya, miskin, semua dipergilirkan. Sekarang yang ketiga,
Kalau kita stres sama omongan orang, udah dikasih tahu juga sama Allah, pasti kita diomongin. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Surat 3, 186. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa min walladzina asrafu adzan katsir. Oke, 186. Oh, 86 catatan. Banyak banget ya obat stres ya. Iya. Bagaimana bisa stres kalau kita udah tahu, benar nggak? Benar. Ya, kan? Mana mungkin kita stres, hari ini sakit, oh, memang udah tahu kok, sakit sehat dipergilirkan kok. Berarti kalau masih stres kagak ngaji saat udah gitu Kagak ya. ngaji berarti. Oke, nih lihat. Silakan. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Oke. Ya, lihat. Kamu walatas ma'unna, dan pasti kamu akan mendengar. Ini pakai pasti ya. Walatas ma'unna minal ladzina utul kitabah. Utul kitabah ini orang pinter. Orang yang diberi kitab kan orang pinter. Yang ngomong bukan orang bodoh. Kalau orang ngomong orang bodoh mah kita ya biarinlah, orang bodoh, orang gila yang ngatain gitu biasa aja. Bener nggak? Tapi yang ngomongin kita kan orang-orang pinter ini. Utul kitabah min qablikum. Orang-orang yang sudah diberi kitab sebelum kita. Sebelum kita aja dia udah pinter, Pak. Kalau dikatain sama orang musyrik biasa. Tapi kalau dikatain sama-sama orang ngaji, ini lebih menyakitkan, benar nggak? Benar. Ya, sama-sama ahli kitab, ya kan? Sama-sama orang ngaji, ya nggak? Tapi kita pasti dapat kok omongan-omongan menyakitkan. Ini saya saja ngomong begini, Indra belajar di mana sih? Indra sekolah di mana? Pasti nggak ada yang ngomong begitu, pasti. Terus mendengar kayak gitu, stres saya. Enggak, karena saya udah tahu, dikasih tahu sama Allah kok ini. Allah. Kita dikasih tahu. Jadi kalau lagi ngomong begini, tiba-tiba kan pernah di waktu saya masih punya Instagram itu, dikatain orang, baru jadi ustadz musola aja ente belagu. Ada tulisan begitu. Saya ketawa-ketawa aja, saya ingat ayat ini. Pasti diomongin orang. Benar diomongin orang, jelek diomongin orang, enggak ngapa-ngapain diomongin orang. Tapi ujung ayatnya coba, kita harus lawan. Enggak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika minal azmil umur. Sabar dan takwa harus diutamakan. Jadi bukan bales, bukan konferensi pers, bukan nulis status. Disuruhnya apa? Sabar dan takwa. Jadi di mana stresnya? Nggak ada. Jadi nggak perlu manajemen stres. Kenapa? Karena kita nggak mungkin stres. Dan terakhir, hidup ini hanyalah sementara. Dan Allah bolak-balik bilang, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Surat 6, 132. Ya kan? Dunia ini cuma main-main, cuma senda gurau. Jadi mau ngapain? Kita kalau lagi main-main, dikata-katain gitu. Kan dulu waktu saya masih sering nongkrong-nongkrong gitu ya. Nongkrong, gitar-gitar, dikatain. Ah, blow on lu mah, marah nggak? Agak. Enggak lah, orang lagi main. Kan begitu. Iya. Bahkan saya ketemu orang yang, mohon maaf ya, ini contohnya kurang asik. Tapi memang terjadi kan. Mana jeng kan begitu kan. Ini mohon maaf ya, bukan saya nyontohin kasar. Tapi marah nggak mereka yang dipanggil begitu? Agak. Enggak, karena lagi main. Lah sekarang kita lagi main-main kok, terus dikatain Indra Ustadz musola, marah. Ngapain marah orang main-main? Dia juga bercanda. Ingat surat 3 141 wal yamahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqul kafirin. Semoga jadi penggugur dosa. 3141. Jadi mengapain stres? Orang jadi penggugur dosa kok. Ya, membersihkan orang-orang beriman dari dosa mereka. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya dapat sarinya lah dan bisa dipraktekin dalam kehidupan. Karena kalau paham doang terus nggak bisa dipraktekin kan agak susah. Terus gimana caranya? Itu yang pernah saya bahas di awal kajian ASN. Apa? Lisan, jaga lisan. Lisan yang keluar harus sesuai dengan yang diajarkan Al-Qur'an. Hari ini rugi, ada semua karena Allah, semua atas izin Allah, semua atas ridha Allah. Hari ini untung, hadza min fadli rabbi. Ya kan? Itu. Jadi jangan salah ucap. Kalau salah ucap repot kita nanti.
Ya, kita pernah bahas ini di surat 51 ayat 22 23 pernah bahas. Mudah-mudahan waktu itu belum direkam sih ya Mas ya. Sehingga teman-teman nggak bisa nonton ulang gitu. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita praktekin sama-sama. Amin. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kajian malam hari ini. Dahsyat. Allahu Akbar. Hadza min fadli rabbi. Siap, Ustaz. Semoga ini teman-teman kita bisa semakin lebih ridho lagi untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan senda gurau dan permainan tipu dayanya belaka ini. Betul. Jadi bismillah, kita udah nggak ada lagi stres-stres ya, insya Allah. Amin, amin. Amin. Baik, teman-teman sekalian, mohon izin untuk bisa mendokumentasikan untuk episode ke-51 ini. Yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, kami persilahkan. Ini ya, saya kasih lihat ya. Suka aja di situ tuh dengerin orang ceramah sama ngaji. Ya Allah, tuh dipegang tangan saya sama dia. Allah. Biasa. Malu begini ya, binatang ngaji gitu, duduk kajian. Saya kan malam di ASN, pagi di subuh, pada subuh juga online sama. Kalau pada tiap subuh, alhamdulillah. Senin sampai Kamis bacain tafsir, insya Allah. Kalau teman-teman mau ikut, saya mau ngikut, bisa Ustaz? Bisa. Yang waktu itu charging, nanti saya kasih linknya insya Allah. Oh, charging. Ya, charging. Siap Ustaz. Ya. Plus tadabur juga. Tadabur, Senin sampai Kamis tadabur, Jumat kita Al-Kafi bareng Ustadz Abu Rabbani, Sabtu Ahad kita tahsin. Siap Ustaz. Insya Allah diniatkan. Baik, teman-teman, kita ambil gambar sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang hadir 31 orang pada malam hari ini. Semoga Allah ridho untuk kita semuanya. Amin, amin. Baik, kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih banyak ya, pamit ya. Assalamualaikum.